Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga bisa hadir pada hari ini dalam rangka diseminasi aksi nyata CGP Angkatan 9 Kabupaten Sorong. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Ujung Tanah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 1 Ujung Tanah. Langsung saja kita masuk pada acara kita pada hari ini. Yang pertama itu sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 1 Ujung Tanah. Pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan. Salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu para hadirin, dalam acara kali ini sengaja kita hadir pada hari ini untuk menyaksikan salah satu tampilan aksi nyata dari calon guru penggerak di sekolah kita, yaitu Ibu Sri Naomi. Mudah-mudahan apa yang akan ditampilkan oleh Ibu bisa memberikan wawasan, bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua, terutama ibu-ibu yang masih muda, yang masih punya energi dan potensi untuk terus berkembang. Kalau guru penggerak sebenarnya sudah berjalan beberapa angkatan, cuman baru angkatan ke-9 ini setelah kita bisa mengikuti. Mudah-mudahan untuk angkatan ke-10, angkatan ke-11 dan seterusnya nanti ada dari rekan-rekan kita yang bisa mengikuti, yang lulus tes, sehingga akan lahirlah guru penggerak dari sekolah kita. Nah, guru penggerak yang dibicarakan oleh pemerintah itu ini untuk mengembangkan bakat dalam pembelajaran supaya apa yang kita laksanakan pada guru merdeka ini bisa terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Nah, harapan kita semua dengan adanya guru penggerak ini bisa membiaskan, bisa berbagi kepada rekan-rekan yang lainnya, baik itu dalam pembelajaran, dalam metode, dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kita berharap kolaborasi yang baik antara CGP dengan rekan-rekan kerja, sehingga dari situ betul-betul nampak apa manfaat, apa fungsi dari kita mengikuti guru penggerak ini. Nah, kepada rekan-rekan guru semuanya, marilah kita sama-sama saling membantu, saling mensupport, saling berbagi di dalam ilmu, terutama di dalam ilmu mendidik, ilmu mengajar. Mudah-mudahan dengan kiat-kiat yang kita lakukan, usaha-usaha yang kita lakukan dalam merubah paradigma kita, sehingga memudahkan siswa-siswa kita dalam menerima pembelajaran. Nah, di dalam setiap kegiatan tentu ada kelebihan dan kekurangan. Dan jika kita mendapatkan
Suatu kemudian dari informasi yang kita terima, hendaknya kita sama-sama saling berbagi. Dan jika kita menemukan kekurangan pada suatu kegiatan, hendaknya itu kita jadikan catatan, kita jadikan catatan sehingga untuk yang kedepannya kita usahakan lebih baiknya. Dan mudah-mudahan calon guru penggerak kita Ibu Suliani berhasil dalam melaksanakan pelatihan atau pendidikannya untuk angkatan ke-9 ini. Mudah-mudahan apa yang beliau dapatkan bisa bermanfaat dan berfaedah bagi sekolah kita pada saat ini. Ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dahulu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu. Acara selanjutnya yaitu diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Doni SK. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Desa dalam Ibu Bahagian dalam dan rekan-rekan sebagaimana dengan saya. Dalam saya pada kali ini akan mendiseminasikan apa yang saya dapatkan di pelatihan guru penggerak. Ini harus dibagi kepada teman-teman dengan cara ini. Oke, ibu-ibu, sebelum kita memulai di sini penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, yang saya angkat di sini memang budaya positif yang ada di SMP 1 Gunung Talang. Jadi benar-benar aksi nyata yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan melalui pembiasaan yang baik oleh seluruh warga sekolah. Apa yang terdapat di konsep utama budaya positif itu? Yang pertama, perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol restitusi, serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, yang sangat penting sekali di sini ada poin 5, 6, dan 7 untuk kita sebagai guru dalam mengembangkan kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sekarang kita terapkan di kelas 7 dan 8. Contoh penerapannya, ada belajar peserta didik itu gaya belajarnya ada audio, visual, dan kinestetik. Nah, contohnya kalau dia audio, dia menonton seperti Bapak Ibu sekarang ini, jadi menonton video. Nanti mereka disuruh membuat kesimpulan. Kemudian ada visual dan kinestetik. Kalau dia auditorium, berarti dia mendengarkan menggunakan beberapa media. Kemudian disiplin positif di sini. Dalam budaya kita, makna kata disiplin di sini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk
sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini salah satu budaya positif kita. 7:15 pada kita sudah dikunci. Itu salah satu untuk mendisiplinkan warga sekolah yang sudah kita terapkan. Kemudian salaman sebelum masuk sudah kita terapkan. Sebelum masuk kita. Nah, kenapa munculnya masalah-masalah bagi anak-anak kita yang sekian persen, agak 10% atau 5%? Nah, mereka ini tergantung dengan kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Pertama, bertahan hidup. Mereka bertahan, dikasih makan, minum oleh orang tua untuk ke sekolah. Kasih sayang dan rasa diterima. Ada seseorang anak itu tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, jadi di sekolah mereka tidak merasa tidak diterima, seperti yang barusan terjadi di kelas 81 baru pindah, belum nyaman sehingga dia menangis. Nah, inilah tugas kita. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Senang mereka belajar di lokal, otomatis kita juga senang mengajar. Nah, motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Di sini menghindari ketidaknyamanan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia akan disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan ini. Merupakan motivasi intrinsik. Nah, inilah yang ketiga, inilah yang harus kita bangun, di mana dia itu memulai dari dirinya sendiri untuk melakukan disiplin itu. Ada beberapa anak yang masih kita susah untuk mengontrolnya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada permasalahan jangka panjang dan menghormati dirinya sendiri. Kalau yang identitas gagal, ya, hukuman itu menyakitkan bagi dia, tidak nyaman, murid takut, memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan sehingga dia berbohong, murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan, kita berikan penghargaan kepada seseorang, ada tidak efektif, merusak hubungan sehingga ada iri dari siswa itu. Ini dari beberapa ahli saya kutip. Memastikan kreativitas, mematikan kreativitas, awak tapi penghargaan, padahal sudah sisa. Kemudian mendukung dengan sistem ranking, merampas hak harga diri murid. Di sini pendekatan disiplin pada murid restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dosen. Ini next. Ciri-ciri restitusi bukan menembus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, di sini ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Kita sebagai penghukum, apa hasilnya jika dia dihukum? Kemudian pembuat rasa bersalah, dia kita buat apa lagi yang harus saya lakukan sehingga kamu bisa berubah seperti ini. Kemudian dianggap dia sebagai teman. Nah, tapi 1, 2, 3 ini tidak menjadi hasil yang positif. Kemudian sebagai pemantau, kita pantau tingkah lakunya. Kemudian sebagai manajer,
akan berfungsi otak belakangnya. Nah, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman verbal itu dengan mengata-ngatai anak, otomatis akan merusak perasaannya. Menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi sebaiknya kita tidak sebagai penghukum. Saya dalam belajar ini juga sudah mengurangi posisi sebagai penghukum. Setelah mempelajari konsep-konsep ini, nah kemudian membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan berusaha lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keberanian yang membuat orang lain yakin, tidak nyaman dan bersalah. Gimana dia sadar bahwa dia lakukan itu salah. Dia akan sadar apa yang dia lakukan itu salah menurut mereka, sehingga dia berubah sendiri. Contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus beritahu kepada kamu? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu berbuat seperti ini, tapi sekian persen bisa seperti ini menerimanya, ada yang tidak. Ini sebagai teman. Posisi tidak meyakini murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh kalimatnya, ayo bantulah diri bapak ya, tolong kamu ambil sampah, misalnya teman. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini misalnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kalau dulu ada program kita guru asuh. Nah, posisi memantau ini, peraturan apa yang kita pantau? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Anak itu bersalah, apa yang sudah kamu lakukan? Dia akan jawab. Kemudian sanksi atau konsekuensi apa yang sudah dilanggar. Nah, itu posisi memantau. Dia tahu konsekuensi. Kita akan buat aturan di buku tata tertib. Kemudian sebagai manajer akan berkata apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kita pulangkan ke dia, agar mereka itu sadar akan kesalahan yang dia perbuat. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu yang sebagai manajer. Contoh penerapan posisi kontrol. Contohnya, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Contoh, anak kita tidak pakai topi, yang tidak pakai topi berbaris berpisah. Itu hukuman kan? Ada lagi pembuat rasa bersalah, kalimatnya, berapa kali guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Sudah kita ucapkan ke anak-anak kita seperti itu. Kalau sebagai teman kita rangkul dia, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa kamu salah, tapi berikutnya jangan diulang lagi. Kemudian untuk memantau, kamu sudah melanggar, ya apa yang kamu langgar dalam tata tertib? Peraturan konsekuensi apa? Coba lihat buku tata tertib kamu. Mereka sadar. Tahu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Diminta dia untuk memperbaiki. Memang ini pendidikannya andragogi, tapi anak kita ada masih ada juga yang belum paham tentang hal ini. Kenapa keyakinan kelas di sini atau peraturan kelas apa saja? Kita memiliki peraturan kelas di kelas kita masing-masing. Buat kesepakatan dengan siswa itu, ini peraturan yang akan kita patuhi. Jadi guru mematuhi, siswa juga. Itu yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Tergantung Bapak Ibu cara, ini contoh-contohnya mengapa kita memiliki peraturan tentang
penggunaan masker misalnya ya. Ini contohnya umum. Bagaimana bentuk keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, berupaya menyatakan universal. Semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat. Kalau di kelas otomatis siswa dan wali kelas. Kalau sekolah ya semua waktu kita lakukan ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Tidak menggunakan kata-kata tidak, misalnya buang sampah pada tempatnya. Itu kalimat-kalimat keyakinan kelas. Buat dalam bentuk kalimat positif. Langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas atau sekolah ya, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Mencatat semua masukan dari murid, mengubah menjadi kalimat positif. Misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Datang tepat waktu. Itu contoh keyakinan kelasnya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicetak. Semua pendapat disatukan dalam bentuk keyakinan kelas dan menempelkan di dinding kelas kita. Ini kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 82. Segitiga restitusi. Di sini akan kita menstabilkan kalau dia bersalah, menstabilkan identitas mereka dulu. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh, di 82 saya buat videonya juga sudah saya kirim. Keyakinan kelas dia membuat grup, kemudian iuran tanpa sepengetahuan kelas walas sudah, dan mulai saya lakukan menggunakan segitiga restitusi. Dipanggil mereka, apakah kamu membuat aturan seperti ini? Ya, mereka mengakui. Jadi mereka sudah mengakui bahwa yang dia buat itu salah. Kemudian menanyakan keyakinan, perilaku, punya alasan apa? Masing-masing dia punya alasan kenapa buat ini, dia punya alasan. Validasi tindakan yang salah, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi mereka itu sadar bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Nah, di sini penerapan segitiga restitusi di kelas 82. Kasus Alvin yang tidak berpakaian sesuai dengan keyakinan kelas. Saya panggil ke depan. Nah, apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas Anda? Tidak. Silakan pakai dasi dari mulai masuk lokal sampai keluar. Ibu akan menilainya sampai jam pulang. Alhamdulillah dia tidak ada keluar baju, kecuali hadir dan hadir. Nah, di sini juga Jeffrey dan kawan-kawan melaksanakan konsekuensi yang sudah dia sepakati. Ini salah satu foto. Jadi untuk aksi nyata itu Bapak Ibu memang benar-benar yang kita sudah lakukan. Jadi foto dan gambarnya memang anak kita yang ada di sekolah kita. Boleh mengambil konsep teori dari orang lain, tapi bukti nyatanya sekolah kita. Oke, mungkin nanti ada tanggapan dua pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita habis briefing. Silakan, bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang budaya positif yang sudah boleh dipancing dulu untuk Ibu Gersek. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Kita ucapkan kepada Ibu Mel yang telah memberikan paparan yang sangat bagus sekali. Di sini sesuai dengan yang kita hadapi sehari-hari. Tadi sudah ada diberikan beberapa langkah-langkah dalam menerapkan budaya positif. Nah, cuman bagaimana pendapat Bu Mel dan kawan-kawan jika langkah-langkah tersebut sudah kita lakukan, baik itu melalui pendekatan, kemudian
tadi bermacam-macam pendekatannya. Kita tidak langsung memukul karena di dalam pembelajaran itu adalah tindakan yang terakhir. Mungkin bisa kita lakukan dengan memberikan rasa bersalah. Kalau saya sering menghadapi siswa, timbulkan dulu rasa bersalah, dia menyadari rasa bersalah. Ketika kita hanya memberikan wejangan ini segala macam, dia tidak timbul rasa bersalah, tentu juga tidak kurang efektif dalam penanganan masalah. Bagaimana lagi jika kita sudah melakukan trik-trik yang sesuai dengan teori yang sudah ada tadi? Apa tindakan kita berikutnya atau langkah yang perlu kita ambil berikutnya? Mungkin bisa diberikan contoh, Bu Mel, saja. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Nah, kalau posisi penghukum, memang di sekolah kita masih berlaku karena anak-anak itu kalau tidak dihukum. Namun di prinsip kurikulum merdeka itu tidak dilakukan lagi. Kita harus berposisi sebagai manajer, tapi kita robah tahap demi tahap. Tahap kedua itu ada posisi tindakan merasa bersalah. Kita panggil mereka, apa yang harus ibu buat untuk kamu? Tahukah kamu ini yang kamu lakukan itu bersalah? Otomatis anak itu mengakui bahwa tindakan dia itu bersalah. Coba, jika orang tuamu tahu dengan keadaan kamu ke sini membuat sebuah kesalahan, orang tuamu pasti mengharapkan menjadi orang sukses, memberikan uang jajan. Jadi kamu bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Salah satunya dengan belajar dengan tekun, patuhi aturan-aturan yang sudah dilakukan di sekolah kita sesuai dengan MOU kita di buku tata tertib. Jika orang tuamu tahu, alangkah sangat kecewa orang tuamu dalam saya lakukan itu leksa. Orang tuamu di rumah gimana? Begini. Jika untuk berangkat ke sekolah, kalau orang tuamu tidak ke sawah, apakah ada uang jajanmu? Tidak. Sadar, Jeffrey sudah tinggal 2 lagi. Leksa alhamdulillah udah lumayan. Kemudian ini ada posisi sebagai teman. Dah nanti ibu bereskan. Sekarang kamu masuk dulu belajar. Kan ada anak-anak itu, Bu, kami itu kenapa disuruh tuh oleh ibu tuh. Nah sekarang kamu lakukan tugas kamu ini, mereka akan ketergantungan dengan kita, seakan-akan kita pembela. Tapi untuk sesaat itu agar mereka kembali ke lokalnya untuk belajar, itu salah satunya. Pemantau konsekuensi yang sudah kita buat, lakukan dengan mereka. Apa konsekuensi yang sudah kita sepakati? Nah, jika dia melanggar, kamu baca konsekuensi kita. Gimana? Mereka akan kembali. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, 2 atau 3. Ya, silakan Bu Nida. Ke depan Bu Nida. Ya, nggak apa-apa. Ya, ke depan aja. Ya, Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak atas waktu yang diberi sama Bu Mel dan Ibu Kepala Sekolah. Wejangan ini sangat bermanfaat sekali sama guru-guru di sini. Kenapa ya? Karena anak-anak kita ini memang ada permasalahan, yaitu di selain dari materi juga di kedisiplinan. Contohnya saja anak yang saya alami sendiri, dan hari ke hari saya coba mendekati, lagi, dan kadang-kadang hasilnya memang tidak memuaskan Bu Sri Melni. Dan insya Allah saya sebagai wali sudah berusaha lagi ya Bu. Cuman anak-anak yang saya alami ini saya lihat ada sedikitlah kelainan dia. Kelainan di sini saya maksud saat saya bicara dengan dia seolah-olah dia ada dalam permasalahan itu dan
dia mengakui dan dia mau bertobat. Tobatnya insya Allah tidak akan diulang lagi, Bu. Terlepas dari saya masuk ke dalam lokal itu, dia berulang lagi, Bu. Berulang lagi dia sampai di akhir keputusan saya, pertanyaan yang seharusnya tidak untuk murid, tapi saya jadikan pertanyaan untuk dia. Kamu mau sekolah tidak? Saya tanya, itu adalah usaha yang terakhir. Seolah-olah saya pemutus jadinya, tapi tidak apa-apa sebagai ancaman. Setelah saya lakukan itu, cuman kadang-kadang setiap guru tentu caranya berbeda-beda. Kadang-kadang dia labil, kadang-kadang tidak. Solusi apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi anak ini supaya guru-guru lain juga tahu bagaimana sebenarnya keadaannya. Terima kasih Bu Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nida. Pertanyaannya memang kita sebagai guru ini untuk aksi nyata mungkin nanti bisa Ibu Nida, kalau lanjut PME Bu Nida mungkin akan ketemu yang seperti ini. Itu yang akan kita jadikan sebagai acuan aksi nyata kita. Jangan lupa Bu Nida membuat dokumentasi. Begitu juga sebuah PTK itu berasal dari sana Bu Nida. Nah, di sini Bu Nida sudah melakukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah sudah, sebagai teman sudah dirangkul dia sudah, kemudian pemantau. Sekarang Bu Nida tak perlu dimarahi dia, kita pantau saja sesuai dengan mereka sudah buat perjanjian dengan Bu Nida sudah. Nah, konsekuensi itu yang akan kita buat. Kamu untuk nyamannya berada di lokal ini, apa yang harus kamu buat? Sama kita sebagai manajer, orang mendaftar baru ke sebuah perusahaan, tidak mengantar dan melihat nilai ya, tapi tujuan dari kurikulum Merdeka adalah karakter yang akan mereka bawa sebagai ke dunia kerja nanti sebagai pemimpin. Nah, kamu nanti otomatis akan memimpin, sekurangnya pemimpin keluarga. Kalau laki-laki kamu akan menjadi seorang bapak. Nah, konsekuensi gimana kamu nyaman berada di lokal ini? Apa yang kamu mau? Nah, di sini kita berperan sebagai guru untuk siswa berdiferensiasi. Otomatis anak yang bermasalah itu dia kinestetik. Kalau dia kinestetik, dia mau semaunya dia. Jadi kita bentuk karakter. Kalau pengetahuan dia yang akan kita itu Allahu alam. Kalau anak bermasalah, otomatis berpengetahuan yang bermasalah. Nah, di sini untuk kurikulum Merdeka naik kelas itu kan pengetahuan lolos. Tapi kalau karakter yang tidak bagus itu tidak sebuah output dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu kan ada konten, proses dan produk. Kalau konten ya CP kita tadi yang kita ajarkan tujuannya apa? Itu konten yang kita tidak tercapai oleh dia, kita ajarkan kembali dengan cara remedial. Tapi kalau karakter itu tidak. Tujuan dari output pendidikan kurikulum Merdeka ini adalah karakter. Jadi suruh dia gimana kamu nyaman berada di sini. Apa yang bisa kamu perbuat untuk dirimu dan untuk ibu. Jangan untuk orang lain dulu. Bisa tak kamu bisa tidak peduli dengan orang lain, misalnya tidak berkiblat dengan orang lain, bisa. Ya akan konsekuensi. Bu, awak digraduasi dengan orang bu. Jangan berkiblat ke orang lain. Diri kamu apa yang ibu suruh buat kamu lakukan. Kalau sudah kamu lakukan, ibu akan melihat apa aktivitas kamu. Jadi dia mengerjakan, sudah saya cobakan ke Sandi, Bu. Alhamdulillah Sandi kami yang masuk dengan Bu Ayu. Alhamdulillah dia tidak terpengaruh dengan orang lain lagi. Jadi dia duduk di sana, apa yang kita suruh, ibu hanya mencatat apa yang kamu lakukan. Kami akan memberikan goresan pena sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Sudah kami lakukan dengan Bu Ayu, Jeffrey, Sandi sudah ya Bu Ayu, 2 baru Bu, cuman Habil dan Adit itu masih dalam proses. Nah mungkin itu Bu Nida jawabannya.
apa yang bisa untuk kamu dan untuk ibu. Kalau untuk kamu, output kamu adalah nilai. Ya, silakan kalau ada tadi Bu Rusmizal. Ya, oke. Apa yang saya tanyakan sudah ya. Tapi alhamdulillah karena di kelas 9 itu bisa cepat mengerti, tidak seperti kelas 7 atau 8 sekarang ini. Kelas 9 memang dia tidak perlu dihukum dengan kata-kata saja, agak 2 kali 3 kali dia cepat berubah. Tapi yang kelas 8 atau dari asal 75 itu memang saya agak kewalahan. Ya, saya mendapatkannya, Bu. Saya juga mendapatkan anak yang dari 75. Nah, itu wajar Ibu, karena kita terakhir waktu itu kurikulum merdeka. Anggapan mereka, kurikulum merdeka itu mereka bebas semaunya. Tapi kita konsep kita tetap ada. Kurikulum merdeka itu terlalu banyak yang seperti kelas 7 yang dulu. Saya juga masuk 3 lokal di kelas 7. Tapi diberikan pengertian seperti itu, mereka paham. Walaupun dia masih seperti kami harga sekupang, tapi paham. Jadi, nah proyek ini produknya adalah karakter. Tapi anak berdiferensiasi ini Bu, memang sesuai dengan minatnya yang harus kita ajarkan. Proyek yang kita ajarkan, contohnya tahun kemarin kan proyeknya juga Suara Demokrasi, membuat poster. Sudah kami dengan Bu Novi di 74, Bu Novi mungkin poster ini mereka buat di kertas. Gimana mereka kan udah bosan itu sekian kali pertemuan. Gimana kita bawa dia ke labor, suruh dia membuat komik. Jadi berbicara menggunakan konten-konten yang seperti ini, buat mereka akan bahagia. Otomatis sekarang karena mungkin kalau untuk tahap sekarang kata koordinator Ibu AA nggak salah, mungkin Nana ya belum. Ini untuk tahun besok rencana kami dulu akan membawa oleh Bu Novi dengan Bu Novi 74 itu ke labor khusus 74. Jadi kalau hasilnya bagus nanti tahun besok kita cobakan. Alhamdulillah sekarang mereka bahagia. Ya Bu Nana yang sudah masuk di kelas 7, Bu Pipi yang sudah ya Pak Rahman kan yang kelas 7 membuat komik. Itu adalah kurikulum merdeka yang sesuai dengan zamannya. Jadi mereka menggambar dengan desain. Kalau di kertas itu desainnya bagus, mereka bagus di konten yang kita harapkan. Produk dia, alhamdulillah kita sudah melihat postingan dari anak-anak komiknya bagus. Nah hasil dari komik mereka itu kita pergunakan untuk budaya positif sekolah kita. Itu yang diinginkan kurikulum merdeka. Kemudian apalagi proyek sesuai dengan minatnya. Misalnya ada anak itu yang hobinya kuliner, kita buat 4 proyek besar. Yang hobi kuliner ke sini, yang hobi menari ke sini, yang hobi mendesain membuat baju ke sini. Nah, nanti kita akan mendapatkan banyak produk dari sekolah kita. Hobi yang berbicara, misalnya public speaking. Untuk anak-anak kita, melatih mereka public speaking di depan itu memang susah. Contoh yang di kultur, kita sudah lihat anak-anak kita percaya dirinya itu yang belum terbangun. Jadi gimana proyek kita itu seperti itu. Jadi nanti panen rayanya kita banyak produk-produk dari hasil dari kurikulum merdeka. Proyek kelima kita. Nah, dengan demikian SMP 1 Gunung Talang itu sudah menerapkan mengasuh anak-anak berdiferensiasi. Contoh anak bola itu kalau dipaksakan dia berbahasa Inggris, Bu Rosmiza, otomatis dia tidak akan paham. Tapi apa yang bisa dia buat untuk SMP 1 Gunung Talang? Bisa dia menggunakan ototnya, itu sudah tetap kita berikan reward. Ada dulu anak kita Aini, dia hobinya menyanyi dan menggambar. Kalau matematik bahasa Inggris mungkin Bu Rosmiza juga pernah mengajar dia, Bu Yasma juga. Tapi dalam menyanyi mereka memberikan
juara, bawa piala untuk SMP 1 Gunung Talang. Itu yang berdiferensiasi. Kita munculkan bakat-bakat mereka. Saya kemarin melukis ya Bu, padahal dari lapik pandan ternyata mudah loh. Mereka bisa berkelompok. Itu akan kita bangkitkan lagi untuk apalagi sekarang kita untuk pengolahan sampah-sampah bekas ini Bu, nanti akan ada lombanya setiap tahun. Itu di Padang Panjang juga, Pariaman juga. Ini mudah-mudahan anak kita bisa membawa karyanya yang dari sampah plastik. Mungkin itu 3 pertanyaan. Ada pertanyaan lagi Pak Rahman? Cukup. Nah, dari sesi ini mungkin terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sekarang untuk biar kita refresh, refleksi sebentar. Silakan berdiri Bapak Ibu. Jadi dari kurikulum Merdeka itu harus masuk ice breaking. Nah, kita senang sesuai berdiri. Ya. Terima kasih Ibu. Nah, awal pembelajaran boleh diberikan ice breaking. Kalau pagi kita sudah adakan doa agar mereka fokus dengan pembelajaran kita. Ini setelah istirahat boleh berikan ini. Kemudian banyak macam-macam video ice breaking sudah saya punya 50 ice breaking. Ada yang pendek, ada yang membuat mereka itu sadar dan sebagainya. Oke, nanti saya bagi. Nah, bisa Bu, bisa dikat. Mungkin itu sajian dari diseminasi saya pada kali ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Saya cakap wabillahi wa taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.